Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tidak mungkin. Pedang Shirao abadi adalah fondasi terkuat dari Tanah Suci, apakah itu pemurni Qi dengan caramu sendiri? Sebelum penatua selesai berbicara, hati Ling Yao bergerak, dan melihat cahaya pedang tak terlihat turun di atas kepala sesepuh tanpa peringatan. Di bawah tekanan pedang yang menakutkan, sesepuh merasa bahwa semua energi pedang di tubuhnya benar-benar di luar kendali. Perasaan itu dari seorang putra yang bertemu ayahnya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Berdebar. Kaki sesepuh ke-13 melembut dan berlutut di tanah murni karena naluri. Holy Land 13 Elders, ketuklah Holy Lord. Semua elit tua di sekitar benar-benar tercengang, semua menatap kosong pada cahaya pedang di atas kepala 13 tetua. Ya Tuhan, ini benar-benar puncak dari Kendo. Ling Yao telah menjadi pedang yang abadi, dan dia bisa melihat guru suci. Aku akan menunggu untuk melihat Holy Lord. Untuk sementara waktu, ribuan pengikut di seluruh tanah suci semuanya berlutut, mengubur kepala mereka dengan sangat saleh, dan menyembah Ling Yao di kehampaan. Ling Yao tidak memiliki terlalu banyak perubahan suasana hati, melainkan mengarahkan pandangannya ke depan Su Yang dan Bai Lian Sui. Bagi Ling Yao, posisi Tuan Tanah Suci yang bermartabat ini jauh lebih penting daripada perasaan Tuan dan murid Su Yang. Karena Anda menghormati saya, mulai hari ini, seluruh Tanah Suci Pedang Surgawi akan mempertahankan kemuliaan garis Tian Lanzong sampai mati dan membentuk aliansi dengan dinasti Xia besar. Tetua Agung patuh. Bawahan ada di sini. Tetua Agung hanya setuju, tetapi dia tidak berani mengabaikan Ling Yao di puncak Kendo. Kamu adalah mentorku, dan mulai hari ini, ketika aku pergi, kamu akan bertanggung jawab penuh atas urusan Tanah Suci. Bawahan menerima perintah. Tetua itu diam-diam menghela nafas lega. Dia sudah bergerak untuk menyingkirkan pikiran Ling Yao, tetapi sekarang Ling Yao tidak sebaik sebelumnya. Dia tidak menyelesaikan akun dengannya, tetua itu sudah sangat bahagia di hatinya. 6 tetua. Bawahan ada di sini. Berbicara tentang 6 tetua ini, Ling Yao dianggap memiliki kesan yang baik tentang dirinya, ketika ia pertama kali masuk sekte saat masih kecil. Setengah dari latihan Ling Yao diajarkan olehnya secara pribadi, dan dia dianggap setengah master. Saya memerintahkan Anda untuk membawa 1.000 murid inti emas, gua 100 orang dan kelompok pedang surga, untuk segera keluar dari gunung untuk bertemu dengan tentara 3 pangeran dari dinasti Xia Agung, dan menggunakan waktu tersingkat untuk membersihkan semua sekte kultivasi yang melekat pada Siong Ruibu di Wilderness Utara. Mulai sekarang, sepanjang Wilderness Utara, saya hanya ingin mendengar satu suara. 6 tetua segera bersorak, bawahan ikuti perintah. Dengan penyebaran Ling Yao, 3.000 zirah emas sangat gembira, dan kekhawatiran mereka sebelumnya menjadi tidak berarti. Sejujurnya, jika mereka bertarung tanpa henti dengan Tanah Suci Pedang Surgawi, hanya akan ada 3.000 baju besi emas, dan mereka benar-benar harus dibantai. Kesengsaraan dari 10 orang telah dilenyapkan, dan Pedang Surgawi telah dimasukkan ke dalam tubuh utama orang bijak, dan puncak ilmu pedang. Mulai hari ini, Tanah Suci Pedang Surgawi akan mengantarkan yang baru panggung, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan kemuliaan baru bagi Tanah Suci. Ling Yao juga sepertinya mempelajari beberapa kata sopan, akhirnya menenangkan ribuan biksu di Tanah Suci Pedang Surgawi. Sejak itu, Tanah Suci Suyang dan partainya telah mencapai kesimpulan yang sukses, dan ketiganya pertama-tama kembali ke aula utama di puncak Tanah Suci untuk membantu Ling Yao mengungkap rahasia dalam harta karun. Pada saat ini, duel yang menentukan antara Pangeran ke-5 dan Pangeran ke-8 menjadi fokus paling mencolok dan mutlak dari Tanah Suci Pedang Surgawi. Para tetua dari semua sisi menyaksikan pertempuran di tempat, dan mereka semua ingin melihat siapa kaisar baru Daxia di masa depan. Gemuruh. Fluktuasi kekuatan pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Pangeran ke-5, dan pemahamannya tentang niat pedang awan lebih kuat daripada 8 yang lebih tua, dan sejak kecil, latar belakang kultivasi Pangeran ke-5 lebih dalam daripada adik laki-lakinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa setelah kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 500 ronde, Pangeran ke-5 akhirnya memenangkan kemenangan, menghancurkan pedang di tangan Laoba, dan meletakkan pedangnya di leher Laoba. Sayang, kamu kalah. Kamu harus tahu konsekuensi dari kegagalan. Si tua 8 tersenyum dingin dan memandang Pangeran ke-5, kakak ke-5, aku tidak percaya,
kamu berani membunuhku. Mengapa kamu tidak berani? Tidakkah kamu tahu mengapa ayah mengirimmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini? Hanya ada satu orang di antara kamu dan aku yang dapat kembali hidup-hidup, dan orang yang dengan kemenangan adalah calon kaisar baru. Bahaha tua itu tertawa, jadi menurutmu begitu, maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Pertempuran ini tidak dilakukan oleh ayahku, tetapi oleh diriku sendiri. Aku meminta Yang Mulia Suyang untuk melamar ayahku. Setelah mendapatkan kesempatan untuk bermain, Yang Mulia Suyang berlindung selama seluruh proses. Jika saya mengalami kecelakaan kecil, bagaimana dia akan menjelaskan kepada ibu dan selir saya? Roh 5 orang tua tiba-tiba muncul, tetapi juga pada saat inilah roh tua berusia 8 itu membuat gerakan yang kuat, mengeluarkan pedang tajam yang telah dia simpan, dan menembus jantung 5 orang tua dengan pedang. Adik kelima, lahir di keluarga kerajaan, ini takdirmu dan aku akan memperlakukan ibumu dengan baik. Ada sedikit kelembutan di mata Oldba, dan dia tidak tahu apakah itu salah atau salah. Ketika dia melihat hati kakaknya berdarah, dia sepertinya memiliki lebih banyak belas kasihan dan simpati. Tapi tidak mungkin, untuk tahta, dia tidak punya pilihan lain. Engah! Tiba-tiba, pada saat yang sama, pedang panjang menembus hati pangeran ke-8. Tidak ada yang tahu siapa yang menembakkan pedang ini. Kekuatan pedang itu sekuat hantaman 9 hari yang digantung. Itu menghancurkan mimpi pangeran ke-8 tentang musim semi dan musim gugur. Tidak, kenapa ini, kenapa? Pangeran ke-8 meraung enggan, tetapi pangeran ke-5 tertawa. Mungkin, untuk posisi ahli waris, ayah sudah memilih seseorang di hatinya. Bukan aku atau kamu, tapi saudara ketiga dengan kemampuan terkuat tanpa pendukung. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama, mereka saling menarik belati, akhirnya berpelukan, dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Mimpi itu kosong, dan mereka yang tidak bisa melepaskan obsesi di dalam hatinya tidak akan memenuhi syarat untuk mengendalikan otoritas yang telah menentukan nasib dunia. Su yang berdiri dengan bangga di atas puncak utama pedang surgawi, menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan memandangi pena kekaisaran buku emas di tangannya dengan tenang. Perintah Kaisar Daxia terukir di atasnya. Setelah salah satu dari dua bersaudara itu benar-benar memiliki niat membunuh, Su yang harus tersinggung, dan pada saat yang sama, nyawa orang lain akan terbunuh. Su yang secara alami memahami bahwa Kaisar Daxia melakukan ini untuk menstabilkan negaranya sendiri. Satu sisi adalah ratu dan yang lainnya adalah selir bangsawan. Tidak peduli pihak mana yang jatuh, Kaisar tidak dapat menjelaskan kepada ibunya, hanya keduanya yang akan dipertahankan, atau jatuhnya keduanya adalah akhir terbaik. 7 hari kemudian, tentara dari ketiga pangeran akhirnya setuju untuk pertempuran yang paling sulit, memadamkan pemberontakan dari Northern Wilderness, pemimpin regu yang berjaya, segera ditempatkan oleh Kaisar sebagai Pangeran Naga Emas, dan 10 tahun kemudian, dia menggantikan Kaisar dan berhasil. Kaisar Su yang memenuhi janjinya, dan secara alami juga mendapatkan janji Kaisar Daxia untuk melindungi Tian Lanzong selamanya.